Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 424191015 dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia dengan dosen pengampu Bu Aida Nabila MKom. Langsung saja ke materi. Materi yang pertama tentang pengantar multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, ataupun video. Perkembangan multimedia mengikuti perkembangan internet, maka multimedia merupakan pasar yang pertumbuhannya tercepat di dunia saat ini. Seiring dengan perkembangan CD-ROM, drive, dan DVD drive, pada akhir abad 20, 2/3 rumah tangga di Amerika telah memiliki komputer dan setengahnya terhubung ke internet. Adanya industri telekomunikasi multimedia mobile memudahkan perusahaan untuk melakukan merger dan aliansi multimedia. Multimedia mengubah tempat kerja atau bisnis mobile. Multimedia mengubah cara orang berbelanja atau teleshopping. Multimedia juga mengubah cara akses informasi atau baca koran. Yang selanjutnya, karakteristik multimedia. Ada beberapa karakteristik multimedia, yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Materi yang selanjutnya tentang teks. Teks merupakan bentuk data multimedia yang mudah disimpan dan dikenali, serta file teks mempunyai struktur yang sederhana. Yang selanjutnya jenis teks. Ada beberapa jenis teks, yaitu yang pertama, unformatted, yaitu suatu teks yang memberikan suatu informasi yang tidak menggunakan proses formatting teks yang khusus. Misalnya, seperti warna tulisannya tidak beraneka ragam. Biasanya bentuk tulisannya adalah default seperti tulisan biasanya. Contohnya adalah font color black. Biasanya plain text berupa ASCII yang setiap karakternya memiliki range antara 7 hingga 8 bits. Yang kedua, formatted text adalah suatu teks yang sudah melewati proses formatting. Artinya, teks tersebut sudah diberikan efek khusus dalam format penulisannya. Misalkan, disetting italic atau font tipe, diubah warna fontnya dengan keinginan editornya. Yang ketiga, hypertext adalah suatu teks yang mengandung tujuan untuk navigasi ke suatu halaman lain. Dapat berupa juga sebagai link penghubung ke halaman tersebut. Hypertext ini tidak hanya link yang berupa tulisan, tetapi dapat juga berupa link yang berupa gambar dan sebagainya. Yang selanjutnya, gambar. Gambar diartikan sebagai sebuah tiruan barang, baik itu orang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya, yang dibuat dengan menggunakan coretan pensil dan sebagainya pada medium kertas dan sebagainya. Materi yang selanjutnya tentang definisi grafik. Grafik merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti kanvas, screen komputer, kertas, dan papan. Grafik juga merupakan bayangan atau menggambarkan perkara yang wujud dalam dunia yang sebenarnya. Maksud grafik dalam multimedia adalah sebagai persembahan visual dan membantu kita dalam menyampaikan suatu ide atau pesan yang sulit untuk disampaikan melalui teks atau tulisan. Yang selanjutnya, transmisi grafik. Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Persyaratan jaringan untuk transmisi gambar. Jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar. Transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable.
tidak bersifat time dependent atau berbeda dengan transmisi audio atau video. Materi yang selanjutnya tentang definisi audio. Audio merupakan salah satu komponen pada multimedia. Dalam audio menghasilkan suatu bunyi yang didapat dari suara, musik, atau efek-efek suara lainnya. Suara didefinisikan sebagai gelombang energi atau getaran yang merambat melalui media kenyal sampai pada telinga dan menggetarkan gendang telinga sehingga terjadi proses pendengaran. Media merambat atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Yang selanjutnya macam-macam audio. Ada beberapa macam audio, yaitu yang pertama audio visual, yaitu suatu perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Yang kedua audio streaming adalah istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara langsung atau live melalui internet. Yang ketiga audio response adalah suatu yang dihasilkan oleh komputer. Yang keempat audio modem riser adalah sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan sirkuit modem. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama sebagai media untuk memberikan motivasi, yang kedua untuk menyampaikan materi-materi tertentu, yang ketiga membantu peserta didik fokus pada materi yang dipelajari karena cukup mendengarkan tanpa memerlukan aktivitas lain yang menuntut konsentrasi. Kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer, yang kedua memerlukan software dan hardware yang spesifik. Materi yang selanjutnya tentang video. Definisi format file video adalah jenis berkas berupa extension video yang digunakan untuk menyimpan kumpulan berkas digital video, audio, metadata, informasi, pembagian chapter, dan judul sekaligus sebagai data untuk dimainkan oleh software tertentu. Karakteristik format video. Yang pertama, frame size dan access ratio, yaitu ukuran lebar kali tinggi video dalam satuan pixel, sedangkan aspek rasio adalah perbandingan lebar banding tinggi. Pixel aspek rasio melihat bentuk pixelnya. Ada dua pixel, yaitu yang pertama square, yang berarti pixelnya sama sisi. Yang kedua non-square, yang berarti pixelnya tidak sama sisi. Yang kedua ada codecs, atau disebut dengan codec, decoder, atau kompresor, dekompresor. Beberapa software menyebutkan kompresor saja. Codec merupakan jantungnya file video, karena tanpa codec tidak mungkin sebuah rekaman bisa disimpan di dalam sebuah media digital, memory card, hard disk, DVD, dan lain-lain. Codec menentukan besar kecilnya file, bitrate, dan kompatibilitasnya di antara player. Yang selanjutnya frame rate. Banyaknya frame atau gambar yang diputar dalam 1 detik. Frame rate diukur dalam satuan FPS atau frame per second. Semakin tinggi FPS, semakin halus gerakan objek dalam sebuah video. Umumnya video yang beredar pada saat ini menggunakan salah satu dari 5 jenis frame rate, yaitu yang pertama 25 frame, 24 frame, 25 frame, 30 frame, 50 frame, dan 60 frame. Yang selanjutnya ada bitrate. Bitrate yaitu kecepatan data video per detik saat video itu diputar. Bitrate menentukan apakah sebuah media mampu memutar video secara real time atau tidak. Yang selanjutnya audio sample rate. Sample rate adalah banyaknya sinyal audio yang disampling per detiknya untuk menghasilkan audio digital. Semakin banyak samplingnya, semakin bagus kualitasnya karena semakin mendekati suara aslinya. Materi selanjutnya definisi video dan representasi video. Video adalah sebuah teknologi yang berupa gerakan gambar atau frame
yang mempunyai kecepatan tertentu dalam suatu waktu yang menciptakan suatu gerakan yang halus yang dinamakan video. Adapun satuan untuk kecepatan video yaitu FPS atau frame per second. Semakin besar frame, semakin halus video yang diciptakan. Representasi video merupakan sebuah informasi yang disajikan dengan bentuk video. Sangat sulit atau kompleks, karena video adalah beberapa gambar yang disusun dengan kecepatan waktu tertentu. Yang selanjutnya, transmisi dan format file video. Transmisi video merupakan suatu layanan yang memungkinkan suatu klien untuk mentransmisikan video, baik satu arah maupun dua arah, yang bisa diakses oleh klien lainnya. Tetapi di balik itu semua, ternyata jika ada sinyal Bluetooth yang di dalam jaringan WLAN tersebut, sinyal Bluetooth dapat berinterferensi dengan sinyal WLAN sehingga dapat menurunkan performa dari WLAN itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh WLAN maupun Bluetooth yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Hasil uji coba menunjukkan performansi jaringan untuk transmisi video yang mempunyai rata-rata throughput yang terjadi saat tidak terjadi interferensi adalah 393,284 kbps, sedangkan pada saat interferensi terjadi di daerah akses dengan poin jarak 1M, 3M, dan 6M secara kontinu, masing-masing sebesar 207,702 kbps, 229,722 kbps, dan 247,4 kbps. Lalu saat interferensi terjadi di daerah klien dengan jarak 1M, 3M, dan 6M secara kontinu, masing-masing sebesar 212,854 kbps, 248,59 kbps, dan 314,476 kbps. Sehingga semakin jauh jarak interferennya, maka nilai throughputnya akan semakin tinggi. Yang selanjutnya, pengertian animasi. Animasi adalah gambar atau grafik bergerak yang dibuat dengan cara merekam gambar-gambar diam, kemudian rekaman gambar-gambar tersebut diputar ulang dengan berturut-turut, sehingga tidak lagi terlihat sebagai masing-masing gambar terpisah, tetapi sebagai sebuah kesatuan yang menghasilkan ilusi pergerakan yang tidak terputus. Macam-macam animasi. Ada beberapa macam-macam animasi. Yang pertama, animasi cel. Animasi cel berasal dari kata celluloid, yaitu bahan dasar yang pembuatan animasi jenis ini ketika bertahun-tahun awal adanya animasi. Animasi cel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing cel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Misalnya, ada 3 buah animasi cel. Cel yang pertama berisi satu animasi karakter, cel yang kedua berisi animasi karakter lain, dan cel yang ketiga berisi latar animasi. Ketiga animasi cel ini akan disusun berjajar, sehingga ketika dijalankan animasinya secara bersamaan terlihat seperti satu kesatuan. Contoh animasi jenis ini adalah film kartun, salah satunya Detektif Conan. Yang kedua, animasi frame. Animasi frame merupakan animasi yang paling sederhana, di mana animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian ditunjukkan. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan FPS atau frame per second. Contoh animasi ini adalah ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepian sebuah buku. Kemudian kita buka buku tersebut sedemikian rupa menggunakan jempol, maka gambar akan terlihat bergerak dalam Macromedia Flash. Animasi ini dibuat dengan teknik animasi keyframe. Teknik ini sering digunakan untuk mendapatkan animasi objek yang tidak bisa didapatkan dengan teknik animasi twin, ketika animasi path dan teks animasi script. Yang ketiga, animasi sprite. Pada animasi ini, objek bergerak secara mandiri dengan latar belakang yang diam.
Setiap objek animasi disebut sprite. Tidak seperti animasi cel dan animasi frame. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan, memiliki besar FPS yang berbeda, dan pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Contoh animasi ini adalah animasi rotasi planet, burung terbang, dan bola yang memantul. Penggunaan animasi jenis ini sering digunakan dalam Macromedia Director. Materi yang selanjutnya, QoS atau Quality of Service. Quality of Service atau disebut juga QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu service. Quality of Service memiliki beberapa parameter atau aspek, yaitu yang pertama frame loss, yang kedua error rate, yang ketiga throughput, yang keempat kualitas video. Yang pertama frame loss. Frame loss adalah presentasi paket yang hilang selama mentransmisikan data. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti penurunan sinyal dalam media jaringan, kesalahan perangkat jaringan, atau juga radiasi lingkungan sekitar. Frame loss adalah parameter sistem multimedia streaming yang diukur, yaitu dengan cara mencari nilai selisih dari paket frame yang dikirim oleh transmitter dikurang dengan paket frame yang diterima oleh receiver. Yang kedua, error rate. Parameter yang lain dari kualitas layanan adalah error rate. Pada error rate terdapat dua jenis kesalahan atau error, yaitu bit error dan packet loss. Bit error adalah normal dari suatu komunikasi atau komunikasi audio dan video dikarenakan akibat gangguan dan interferensi. Kehilangan paket data atau paket loss sebagian besar disebabkan oleh network switch yang memiliki kekurangan kapasitas buffer yang terbatas. Yang ketiga, throughput. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Pada dasarnya, throughput adalah jumlah bit atau paket data yang diterima dengan baik oleh receiver. Definisi throughput sendiri belum jelas dengan pasti penetapannya. Adapun persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai throughput adalah throughput sama dengan total bit send atau time span. Total bit send adalah jumlah data yang berhasil terkirim, dan span adalah total waktu pengiriman paket pertama sampai terakhir dengan satuan S atau sekon. Yang keempat atau yang terakhir, kualitas video. Tidak dapat ditetapkan secara pasti karena persepsi user berbeda-beda. Pada umumnya dipengaruhi faktor frame rate, image quality, brightness, frame loss, dan warna. Perbandingan kualitas image dengan frame rate 0 semakin baik. Kualitas image biasanya frame rate video jelek. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan penulisannya dalam menyampaikan materi ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.